Nah, setelah dipilih fotonya ini langsung bekerja dengan baik dan hasilnya adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan share tentang sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto, bisa mengedit untuk mengganti backgroundnya atau menghapus latar belakangnya diganti dengan background yang lain. Aplikasinya adalah Photoroom ya. Jadi Photoroom ini sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto secara singkat, secara kilat begitu ya. Biasanya kita terburu-buru untuk mengganti sebuah background misalkan. Nah, kita harus menggunakan aplikasi Photoshop atau aplikasi yang lain. Tetapi untuk tekniknya tidak semua orang kan bisa menggunakan Photoshop. Jadi ini sebuah aplikasi yang bisa digunakan sebagai alternatif. Langsung saja kita akan menggunakan aplikasinya, yaitu Photoroom. Kita bisa download saja Photoroom di aplikasi App Store gitu ya, banyak sekali di sana. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti ada yang free, ada yang pro, tapi kita akan menggunakan yang free karena yang free saja sudah cukup kita gunakan ya. Nah, kemudian untuk yang free itu biasanya ada watermark ya, yang tidak bisa kita hapus tetapi nanti bisa kita akali. Tetapi kalau misalkan yang pro kita bisa bayarnya. Oke, nanti kita akan gunakan, cara menggunakannya cukup mudah ya. Kita tinggal pilih saja foto yang akan kita hapus backgroundnya, misalkan fotonya ini misalkan ya. Nah, setelah dipilih fotonya ini langsung bekerja dengan baik dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini di sebelah kiri itu ada tulisan Photoroom, itu yang tidak bisa dihapus kalau misalkan kita menggunakan yang free. Tapi nanti kita bisa akali, kita potong saja yang bagian Photoroomnya dan kita tidak gunakan gitu ya. Nah, ini ada dua layer di sini. Kalau lihat di objek ada layer person sama layer background. Nah, untuk yang background ini kita bisa ganti backgroundnya. Kita bisa ada aplikasi, ada beberapa tools di situ. Ada replace, ada erase, kemudian ada fill, ada blur. Kita coba satu-satu. Kalau misalkan erase berarti menghapus fotonya ya. Kalau misalkan replace nanti akan mengganti fotonya dengan foto yang lain. Katakanlah misalkan saya mau mengganti dengan backgroundnya misalkan dengan menggunakan blue misalkan seperti ini, atau misalkan menggunakan yang ini, saya replace dengan menggunakan wood misalkan seperti ini ya, kayu ya. Maka secara otomatis nanti backgroundnya akan berganti dan ini cukup bersih, rapi, potongannya pinggir-pinggirnya rapi, jadi tidak ada sisa-sisa potongan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan diganti dengan foto yang kita miliki atau pemandangan, kita juga bisa seperti ini misalkan ada foto. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang mengganti backgroundnya. Tapi kalau misalkan kita mau ganti dengan yang berbeda, misalkan itu juga bisa. Misalkan saya mengganti dengan fill saja deh, mengganti backgroundnya dengan warna merah misalkan seperti ini ya, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Nah, itu juga bisa seperti ini dengan cepat dan kelihatan hasilnya juga sangat rapi. Kemudian bisa ada efek blur di sini ya. Jadi ini backgroundnya ada blur, Gaussian, ada motion, ada box disk dan sebagainya. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan selera. Ini yang background. Kemudian kalau misalkan personnya, ini juga ada beberapa tool di sini ya. Ada beberapa tool yang bisa kita gunakan, misalkan seperti replace. Nah, seperti replace ini kita akan mengganti fotonya dengan foto orang lain misalkan seperti ini. Dengan sangat cepat dia akan men-scan dan akan memotong, meskipun kelihatannya backgroundnya yang tadi itu rumit tapi tetap bisa dipotong dengan baik gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada range. Kalau misalkan personnya ini mau ditambah lagi ya, image-nya itu juga bisa. Nah, kita lihat di sini sudah ada dua layar personnya ya. Kita tinggal klik-klik saja untuk mengganti layernya dengan sangat mudah. Nah, jadi ada dua di situ. Kemudian juga kita bisa menggunakan beberapa efek, misalkan yang foto depan kita kasih outline misalkan ya. Seperti ini, outline-nya misalkan hitam, itu juga bisa seperti ini. Kita tinggal atur-atur saja. Kemudian misalkan mau diganti dikasih shadow misalkan ya. Dikasih shadow misalkan seperti ini, di belakangnya lihat ada shadownya. Saya kasih kuning misalkan, nah ada shadownya seperti itu kuning. Kemudian efek blur misalkan, nah seperti ini.
itu juga bisa. Jadi ini cukup baik, aplikasi yang recommended untuk mengedit foto secara cepat daripada kita harus repot-repot untuk menggunakan aplikasi Photoshop atau aplikasi yang lain yang butuh keahlian khusus untuk menggunakannya. Nah, ini udah selesai. Kalau misalkan sudah selesai, mungkin bisa disimpan di galeri kita dengan menekan tombol di pojok kanan atas panah ini. Nah, kemudian di sini ada save to gallery atau langsung share. Tetapi ingat, tadi masih ada tulisan pojok kiri bawah itu ada foto roomnya. Kalau misalkan itu mau dihapus, kita bisa menggunakan yang remove watermark. Cuma nanti kita harus membayarnya. Ini dia membayarnya, ada yang per bulan, ada juga yang per tahun. Cukup murah sih sebenarnya kalau misalkan kita intent menggunakan. Tapi kalau hanya sesekali saja menggunakan, mungkin kita bisa menggunakan yang free saja, langsung kita save to gallery saja. Nah, ini sudah selesai save to gallery. Kalau kita lihat di galerinya nanti, di galeri foto kita, di sini ya, album. Nah, di sini sudah kelihatan kita sudah memiliki foto yang sudah diedit backgroundnya. Tapi di pojok kiri bawah masih ada tulisannya. Tapi untuk mengeditnya kita bisa ini saja, tinggal tinggal diedit saja, kemudian bisa di crop saja ya. Kalau di crop fotonya kan juga bisa hilang. Nah, seperti ini. Jadi foto roomnya sudah hilang. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya share sedikit singkat tentang aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit foto. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.